Puji Tuhan, shalom saudara. Selamat hari Minggu buat kita semua saudara. Saya percaya kita dalam keadaan baik-baik saja di hadapan Tuhan saudara. Amin saudara. Dan hari ini kita mau datang sama Tuhan di ibadah minggu ini spesial saudara. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Seberapa saudara rindu pagi hari ini untuk menerima lawatan Tuhan saudara. Amin. Mari siapkan hati kita. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang kami terima Tuhan. Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan, Kau melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik buat kami. Mari bersyukur saudara, bilang Tuhan Kau baik. Kau sungguh baik, amat baik Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan. Sebagai korban syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, kami hendak Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada Tuhan. Selagi ku ada, inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Hati kami dan hatiku bersuka karenamu. Boleh tepuk tangan di hadapan Tuhan saudara. Ya Tuhanku, sama-sama bilang, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan. Selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku, kami hendak bermazmur. Aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada Tuhan. Selagi ku ada, sambil angkat dua tangan saudara bilang, oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Ini doa kami ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan, yes Lord. Setiap waktu nyanyian pujian ya Tuhan, oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, oh, biarlah manis kau dengar
pujian kami. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, oh, biarlah manis kau dengar. Yes Lord, Tuhan manis, manis kau dengar. Tuhan, dan hati kami, dan hatiku bersuka karenamu, karenamu. Boleh sekali lagi sama-sama bilang, inilah yang ku renungkan. Wow, setiap waktu. Nyanyian pujian ya Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Ini pujian kami ya Roh Kudus. Oh, oh, biarlah manis Tuhan, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hati kami bersuka ya Tuhan. Oh, dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hatiku bersuka. Biar hatiku, biar hatiku bersuka. Sama-sama bilang, karenamu. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Ini pujian kami persembahkan. Haleluya. Mari sembah Dia saudara. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami ke mezbamu yang kudus Tuhan. Lawat setiap kami ya Roh Kudus. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Lawat kami, jamah kami pagi hari ini. Haleluya. Oh, Kau kekuatan kami, Kau gunung batu kami, Kau kubu pertahanan kami, kota benteng kami ya Tuhan. Oh, Kau sumber segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hinayara laba syandara bashe, hinayara laba syandara laba ya raba syanda. Pagi hari ini saudara, apapun kerinduan saudara, apapun yang saudara butuhkan, mari datang kepada Dia. Jumpai tahtanya yang kudus saudara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kira laba ya raba syandara laba syandara bashe. Oh, terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ini persembahan kami. Kami mau persembahkan puji-pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yes Lord. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora.
dan bersoraklah bagi Dia. Oh, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Yes Lord. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Kami bersuka ya Tuhan, ku bersuka atas perbuatanmu. Terima kasih ya Tuhan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi bilang tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita yang terbaik. Sorakan haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Saya serahkan pada hambanya. Roh Kudus yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, Engkau hadir di sini. Nyatakanlah dirimu di tengah-tengah kami semua di dalam nama Yesus. Bekerjalah Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Pada waktu firman dibacakan, firman Allah dijelaskan, kiranya Engkau bekerja menjabarkan isi firman-Mu, menanam benih-benih firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Membuat kami mengerti, Engkau berikan juga hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Berkati setiap kami dengan firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu kuasa, kekuatan, kebenaran, makanan bagi kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Celikkan mata hati kami, buka mata hati kami dalam nama Yesus. Sudah ada orang yang pinggulnya sebelah kiri sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Lalu juga ada orang yang lengannya sebelah kiri sini sakit, Tuhan sembuhkan. Ada orang yang pinggul belakang sebelah kanan sini sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih kepada Tuhan, haleluya. Kami undang Kau Roh Kudus sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan di dalam nama Yesus. Berbicaralah dengan bebas di dalam momen pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Kami mengikat roh-roh di udara, roh-roh di bumi dan di bawah bumi di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-kuasa gelap, roh-roh ketidakpercayaan, roh-roh tidak mau mengampuni, roh kelemahan, roh agamawi. Kami ikat dalam nama Yesus, kami patahkan di dalam darah Yesus, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan semua kuasa-kuasa gelap itu pergi, tinggalkan anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, mari berkuasa atas kami semua. Ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari beberapa bagian kitab suci. Saya masih akan membahas tentang satu pekerjaan Kristus Yesus yang sangat penting, yang merupakan berita yang dominan di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam Amanat Agung, yaitu Yesus yang menghapuskan dosa, yang mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44. Kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-49. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, ini ia Yesus. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi
dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ini kalau saudara membaca dalam bahasa aslinya itu pengampunan dosa-dosa, bukan singular, dosanya adalah plural. Pengampunan dosa-dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, kata yang dipakai di sini adalah pengampunan dosa. Di dalam bahasa asli itu dua kata, yaitu adalah aphesis, aphesis atau aphesis, sama. Dan yang kedua adalah hamartia, saudara, tetapi dalam bentuk jamak. Ini adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus yang merupakan satu berita yang harus disampaikan kepada segala bangsa. Dikatakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, kalau saudara melihat tatanan di dalam amanat agung, di dalam bacaan Lukas pasal yang ke-24 ini, dijelaskan tentang korban Yesus lebih dahulu. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, lalu ini adalah efeknya, dalam namanya, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara, ini adalah satu berita yang penting di dalam amanat agung, yaitu pengampunan dosa-dosa. Kata pengampunan di sini aphesis bisa diartikan sebagai menghapus, meniadakan, tapi juga bisa diartikan mengampuni. Jadi kalau saudara menangkap arti aphesis secara mendalam, itu adalah Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dengan Dia menghapuskan dosa-dosa itu dari keberadaannya, dari hadapannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan yang muncul di dalam diri kita adalah, apakah mungkin, bisakah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Kasih, tetapi juga sekaligus yang Maha Benar dan Maha Kudus, Dia bisa meniadakan dosa di hadapannya, menjadi seolah-olah tidak ada. Padahal Dia adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang di hadapannya itu setiap dosa sekecil apapun adalah suatu serangan terhadap Dia. Saudara, kata hamartia, dosa itu artinya adalah sebuah pelanggaran, sebuah serangan, sebuah kejahatan, atau sebuah dosa. Itu sama. Artinya itu adalah sesuatu yang menyerang Tuhan secara pribadi. Dan dosa ini, saudara, di dalam kekudusan Allah, tidak mungkin Tuhan itu tahan terhadap dosa sekecil apapun, sebab dosa itu adalah satu yang besar kejahatannya di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau kita melihat kebenaran Tuhan, Allah yang benar, dosa itu harus diadili dengan keadilan Allah. Tidak ada orang yang membunuh, lalu kemudian dia tidak dihukum oleh Tuhan. Tidak ada, saudara. Setiap dosa pasti akan menghadapkan penghukuman Allah. Tidak ada yang tidak dihukum. Setiap dosa sekecil apapun, sebesar apapun, akan dihukum. Nah, persoalannya hukumannya itu dikenakan kepada orang yang berdosa atau kepada sang pengganti. Nah, itu sebabnya kalau kita membaca di dalam kitab suci, saudara, Tuhan itu pada waktu Dia melihat manusia berdosa,
keadilan Tuhan itu harus dinyatakan. Dia tidak mungkin tidak menghukum dosa dengan benar, saudara. Menghukum dengan adil. Dan ini satu sifat kebenaran Allah yang tidak mungkin bisa kita tiadakan, saudara. Ini sifat Allah yang adil, yang benar, itu harus menghadapi dosa dengan penghakiman yang setimpal. Dan kalau kita mengenal kemahatauan Allah, dia selalu ingat akan dosa-dosa, tidak mungkin tidak ingat. Nah saudara, ini persoalan yang kita tidak bisa hindari saudara, waktu kita bicara tentang bagaimana Allah di surga menyelesaikan masalah dosa. Dia tidak mungkin hanya dengan berfirman menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak mungkin saudara, sebab apa? Kekudusan Tuhan tidak membuat itu mungkin. Sebab dosa itu tidak mungkin dianggap tidak ada sama sekali. Tuhan itu walaupun dosa disembunyikan, dia tetap dosa. Tetap kelihatan di hadapan Allah yang maha tahu sekaligus. Nah saudara, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu juga maha kasih. Dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Itu sebabnya ada sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan, bukan oleh kita saudara. Tuhan menyediakan korban pengganti yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya korban di dalam perjanjian lama itu sesuatu yang harus dikerjakan di dalam perjanjian lama. Setiap hari, korban pagi, korban siang, korban petang harus ada. Setiap hari, imam itu harus membawa korban persembahan untuk disembelih binatang itu sebagai korban. Nah sebelum disembelih, imam itu mewakili umat yang percaya. Dia menumpangkan tangan di atas korban binatang itu. Dia mentransfer dosa-dosa, kesalahan-kesalahan manusia ke atas binatang itu untuk kemudian disembelih. Saudara, pada hari raya pendamaian, itu hari raya yang khusus, ada seekor kambing jantan yang dipersembahkan untuk dilepas di padang belantara. Nah sebelum kambing itu dilepaskan di padang belantara, imam besar agung yang ada di dalam perjanjian lama, dia harus menumpangkan tangan mewakili seluruh umat yang percaya kepada perjanjian Allah yang kekal itu. Untuk kemudian semua dosa umat manusia yang percaya itu ditransfer kepada kambing itu. Dan kemudian kambing itu dilepas untuk diserahkan kepada kebinasaan. Saudara-saudara, itu kambing Azazel. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu adalah korban untuk menggambarkan satu pribadi yang akan diberikan kepada manusia di dalam perjanjian baru. Yaitu Yesus Kristus yang sudah dinyatakan dalam perjanjian baru di dalam sejarah. Tuhan Bapa di surga, Allah Bapa kita mengirimkan Yesus Kristus menjadi korban bagi kita semua. Untuk apa saudara? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Untuk meniadakan dosa-dosa kita dengan cara bagaimana? Saudara, Allah yang maha tahu tidak mungkin melupakan dosa-dosa kita. Tetapi dengan cara semua kejahatan-kejahatan dosa kita dan kesalahan-kesalahan dosa kita diambil dari kita dan ditimpakan kepada Yesus Kristus. Seperti kita melihat di dalam perjanjian lama, imam itu menumpangkan tangan atas Azazel, binatang kambing yang akan dipersembahkan di korban itu, dikorbankan ya. Saudara, dosa kita ditransfer kepada Kristus, kepada Yesus Mesias anak Allah. Itu sebabnya tertulis demikian, Mesias harus menderita. Dia harus mengalami penderitaan sengsara karena dosa-dosa kita. Untuk menghapus, membuang dosa-dosa kita. Harus menderita Mesias itu. Dan kemudian dia mati lalu bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah ini adalah satu peristiwa yang penting sekali di dalam perjanjian baru. Mesias harus menderita. Itu sebabnya Yesus mati di atas kayu salib bagi kita semua. Saudara, saya mau mendalami lebih jauh tentang yang namanya afesis ini, saudara, pengampunan dosa. Tidak mungkin Tuhan itu mengampuni dosa-dosa kita sedemikian rupa cuma dengan berfirman saja. Kalau dia menciptakan, dia bisa berfirman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Tetapi untuk pengampunan dosa, Tuhan itu harus memberikan korban yang setimpal untuk mengampuni seluruh umat yang mau ditanggung dosanya.
dan menanggung seluruh dosa-dosa dunia ini. Dia harus sanggup menanggung dosa-dosa dunia. Dan dia mempunyai hak wewenang untuk bisa mengambil dosa-dosa kita. Dan dikenakan atas dirinya. Dia harus sanggup menanggung, memikul beban dosa-dosa kita. Dan menanggungnya, dia selesai. Dan dia harus menang, bukan kalah, saudara. Tidak ada jalan lain, maka Yesus Kristus diberikan kepada manusia sebab hanya oleh Yesus Kristus maka dosa-dosa kita bisa dihapus, bisa diampuni dan Allah bisa melupakan dosa-dosa kita. Dengan dia melihat Yesus Kristus, maka seluruh dosa-dosa sudah dipuaskan hukumannya di dalam diri Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita untuk melihat kitab suci dari Injil Matius pasal yang ke-26. Saudara, tentang korban Yesus itu dinubuatkan di dalam sebuah tindakan profetik, yaitu perjamuan kudus. Saya baca ayat yang ke-26, Matius pasal 26. Matius 26 ayat 26. Saya bacakan sampai dengan ayat yang ke-29. Lihat itu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Ini roti yang tidak beragi, ya. Mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini kata pengampunan pakai kata aphesis, dosa dalam bentuk plural, dosa-dosa hamartia, saudara. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saudara, waktu perjamuan kudus, Yesus mengambil roti yang tidak beragi. Kenapa mesti tidak beragi, saudara? Ragi itu di dalam perjanjian baru adalah gambaran dosa. Saudara bisa melihat 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 9 ayat 8. Kemudian Markus 8 ayat 15 sampai 17, ragi orang Farisi dan ragi Herodes disuruh oleh Yesus. Kita murid-muridnya harus berjaga-jaga dan awas terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Itu semua berbicara tentang dosa, representasi dosa. Maka roti yang tidak beragi, Yesus berkata, inilah tubuhku. Suatu tindakan profetik, saudara. Nah, tindakan profetik ini sering coba diteliti oleh para teolog. Apakah terjadi perubahan substansi dari roti itu menjadi tubuh Yesus? Atau ada sesuatu simbolik saja, tidak ada perubahan substansi dari roti menjadi tubuh Kristus? Atau kita memiliki pengertian secara spiritual. Inilah tubuhku. Yesus itu menggambarkan bahwa di dalam pikiran kita harus ada suatu kandungan spiritual. Saya percaya ada tubuh Yesus di dalam roti itu. Keberadaan tubuh Yesus, kehadiran tubuh Yesus secara supernatural, secara ajaib. Tapi secara sederhana saya mau mengatakan ini adalah suatu tindakan profetik. Perjamuan kudus itu adalah tindakan profetik dari Yesus tentang kemenangan dan kematiannya, tetapi sekaligus kemenangannya di atas kayu salib. Suatu tindakan di mana tubuhnya dikorbankan untuk mati. Wah, itu tindakan kemenangan. Sebab apa? Mati kok menang, saudara? Sebab dia menanggung hukuman-hukuman dosa kita. Dia bersedia memikul dosa-dosa kita. Saudara, mengambil kesalahan kita pun itu sudah kemenangan, saudara. Sudah merupakan satu kemenangan yang sangat dahsyat dan besar sekali. Nah, di dalam peristiwa perjamuan kudus itu, Yesus dikatakan mengambil roti yang tidak beragi, mengangkatnya dan memecah-pecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Lalu kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur merah. Dia berkata apa?
minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara, ini satu hal, kita mendapat satu penekanan yang penting. Untuk afesis, pengampunan dosa, penghapusan dosa, untuk menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Di hadapan Allah harus ada satu korban yang mati. Korban yang tercurah darahnya sebagai korban yang dikutuk. Saudara, ini sesuatu yang terjadi. Karya Yesus yang disebut sebagai afesis. Darah Yesus itu adalah darah perjanjian baru yang meniadakan perjanjian lama, saudara. Sebab perjanjian lama cuma suatu bayangan saja. Bahwa ada satu korban yang nanti akan terjadi dalam perjanjian baru. Korban itu akan menghapus segala dosa-dosa kita. Dia akan menanggung dosa-dosa kita. Dan dengan cara itu setiap dosa dihapuskan. Kalau kita memegang Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan, dengan bertobat dan percaya. Nah, inilah sebabnya saudara, darah Yesus itu adalah darah perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah perjanjian yang merupakan lambang dari perjanjian baru. Cuma bayangan, lambang saja. Itu tubuh binatang itu bukan binatang yang bisa menghapus dosa betul-betul. Saudara, sebab binatang mana bisa menghapus dosa manusia? Tidak bisa. Abraham pada waktu dia naik ke atas gunung Moria, bukit Moria, saudara, dia dipanggil oleh Bapa di surga untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tetapi Abraham diberi satu anak domba untuk menggantikan anaknya. Saudara, ini adalah satu korban penggantian. Yang mana itu gambaran lebih jauh lagi tentang Yesus Kristus, saudara. Lebih gambarannya itu profetiknya lebih jelas lagi. Bahwa yang ditumpahkan darahnya, dikorbankan untuk disembelih. Itu adalah anak domba Allah, Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Saudara, pada saat ini ada orang yang sakit. Saudara, penuh dengan ketakutan dalam hidup ini. Saudara, ketakutanmu itu tidak beralasan. Sebab itu ketakutan yang eksistensial, yang irasional. Oleh darah Yesus dilepas dalam nama Yesus. Engkau tidak perlu takut sama maut lagi. Sebab apa? Yesus telah menghapuskan segala dosa-dosamu. Kalau engkau percaya sungguh-sungguh dan bertobat. Darah Yesus itu menjadi darah yang betul-betul menyucikan kita. Kalau di perjanjian lama itu darah binatang cuma sebagai korban yang melambangkan. Kuasa darahnya binatang itu harus dipercikkan, darahnya dipercikkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi darah itu sendiri cuma bersifat seremonial. Cuma bersifat sebuah proses. Yang mana iman orang yang menerima percikan darah itu harus tertuju kepada janji Tuhan yang nanti akan digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Wow, puji Tuhan. Kita sudah melihat di dalam sejarah banyak sekali bukti-bukti tentang Yesus yang mati dan bangkit. Saudara, ada banyak orang yang meragukan tentang Yesus secara historis. Itu orang yang sama sekali tidak membaca sejarah. Sama sekali tidak melihat bukti-bukti sejarah. Sebab bukti tentang Yesus yang mati dan bangkit itu lebih banyak daripada bukti tentang Julius Kaisar. Lebih banyak bukti-bukti tentang Yesus yang membuktikan betapa dia betul-betul mati dan bangkit. Ada Rasul Paulus yang tadinya penganiaya Yesus Kristus, penganiaya murid Yesus lebih tepatnya, tetapi Yesus berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai jemaat yang dianiaya. Saulus rebah di tanah dan bertanya, siapa engkau Tuhan? Dijawab oleh cahaya yang terang itu, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, betapa kita mendapati satu kebenaran yang penting sekali bahwa kematian Yesus, korban Yesus itu diwajibkan terjadi, diharuskan terjadi demi pengampunan dosa. Ini yang disebut sebagai afesis. Itu sebabnya
Di dalam perjanjian baru sebelum Yesus naik ke surga, pada waktu dia menampakkan diri kepada rasul-rasul, di ayat yang ke-47 tadi, Lukas pasal 24 dikatakan dalam namanya, dalam nama Yesus. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara, rupanya untuk mengalami pengampunan dosa itu ada syaratnya. Bukan otomatis. Saudara, kita tidak bisa menerima secara otomatis. Pokoknya Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menanggung dosa-dosa kita. Dosa dunia sudah ditanggung. Otomatis. Langsung. Saya tidak lagi punya hutang dosa. Tidak, saudara. Di Alkitab dikatakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara, rupanya syarat untuk mendapatkan pengampunan dosa itu adalah pertobatan. Nah, ini penting sekali. Syarat merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi supaya bisa terjadi, saudara. Nah, yang disebut sebagai pertobatan itu adalah metanoia. Kata meta dan nous, metanos, meta itu adalah sebuah pergeseran, perpindahan, adalah sebuah perpindahan, tetapi sekaligus merupakan sesuatu yang berlawanan, against. Jadi kalau disebut metanoia, saudara, nous itu adalah mind. Di dalam bahasa orang-orang Yunani, itu nous itu mengandung akal pikiran yang mengerti. Intelek yang mengerti, akal yang mengerti. Tetapi punya perasaan. Dan punya kemauan. Jadi bahasa Indonesia kadang-kadang menerjemahkan dengan akal, tetapi juga menerjemahkan dengan pikiran. Tetapi sebetulnya lebih tepat sebagai batin. Ya. Nous itu batin. Walaupun tidak lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia, tetapi kalau lihat cara penggunaan orang-orang Yunani di dalam menggunakan istilah nous, itu merupakan batin manusia yang berpikir, yang memahami. Nah, metanoia, saudara, waktu digabung, kata meta juga bisa berarti after this, sesudah ini. Jadi nous yang berpikir, akal budi yang berpikir, atau hati batin manusia yang berpikir, mengenal sesuatu dan kemudian dia berubah. Transfer, ya. Pindah posisi. Nah, ini penting sekali, saudara. Berubah arahnya, ya, tadinya dari situ arahnya, dari sini ke situ arahnya. Metanoia itu adalah saya mikir, mengerti. Lalu apa yang terjadi? Saya menyesal. Saya menyesal dengan apa yang sudah saya lakukan itu. Saya pilih itu. Saya kemudian meninggalkan pilihan saya, mengambil pilihan yang sebaliknya. Against. Itu metanoia. Karena metanoia itu dari kata meta. Artinya meta itu adalah transfer, change, tetapi juga against. Jadi metanoia itu nous yang berpikir untuk melawan apa yang tadinya sudah dipilih. Keputusan yang semula itu dipilih. Dengan penyesalan, dengan kesedihan hati. Apakah saudara pernah menyesali dosa-dosa saudara? Apakah saudara pernah menangisi diri saudara sendiri? Menangisi perbuatan dosa saudara, tindakan saudara yang sudah melawan Tuhan. Engkau mengikuti berhala-berhala, engkau mengikuti roh-roh kegelapan, engkau minta tolong kepada kuasa-kuasa gelap, bukan kepada Tuhan, walaupun Dia yang menciptakan engkau itu Tuhan, bukan roh-roh jahat itu, bukan berhala-berhala itu, bukan. Engkau minta tolong sama roh-roh jahat itu. Dan engkau bersedia untuk membayar tumbalnya. Engkau bersedia untuk membayarnya.
Saudara, bukankah itu sesuatu kejahatan di mata Tuhan? Pernahkah engkau sampai menyesal? Bukankah itu suatu hal yang menyakiti hati Tuhan? Sebuah dosa kejahatan yang keji, sesuatu yang melawan Tuhan. Apakah saudara pernah menyesali dengan pertobatan sungguh-sungguh? Saudara, kata metanoia itu mengandung suatu unsur penyesalan yang mendalam dari hati kita karena kita mengerti sesuatu. Maka pengertian kebenaran tentang Yesus yang menanggung dosa-dosa kita untuk melakukan penghapusan dosa-dosa, pengampunan dosa-dosa itu harus membawa kepada satu perbuatan kita bertobat. Saudara yang sudah melawan Tuhan Yesus dengan perbuatanmu yang menyukai dosa, mencintai dosa-dosa, entah apa itu, mungkin itu suatu perbuatan nafsu zina, engkau berbuat zina dengan orang-orang yang kau sukai, engkau memilih perempuan-perempuan yang kau sukai, engkau memilih laki-laki yang kau sukai, engkau menjadi orang yang gay, lesbian, itu dosa di mata Tuhan, saudara. Jangan berpikir itu sesuatu natur, saya memang begini, saya suka sama sesama jenis. Tuhan itu tidak membuat kita seperti ini, saudara. Ini adalah penyimpangan yang dikerjakan oleh iblis. Saudara, itu dosa di mata Tuhan. Saya mau katakan, Alkitab itu jelas ngomong pemburit lesbian tidak bisa masuk surga kalau tidak bertobat. Gay tidak bisa masuk surga kalau tidak bertobat. Itu sebabnya yang diusahakan oleh kita haruslah apa? Kita mempunyai pengertian kebenaran, tetapi menghasilkan pertobatan. Pertobatan, penyesalan yang mendalam. Mungkin saudara memuaskan hidup saudara dengan cara apa? Pesta pora, selalu pesta. Saudara tidak ingat sama orang-orang yang lain, yang miskin. Sudah tidak punya hati untuk menolong orang-orang yang susah. Sudah tidak berpikir untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Sudah cuma memuaskan nafsu sendiri. Sudah pesta pora berdosa enggak? Pesta pora itu salah satu sebab di mana orang dibuang ke neraka, saudara. Kalau kita baca kitab Galatia, perbuatan daging yang nyata. Pesta pora. Atau saudara mungkin melakukan sesuatu dosa perpecahan. Di mana-mana saudara memecah belah. Bikin ribut, huru-hara. Ini semua. Iri hati, dengki, perasaannya tidak puas terus. Oh, dia dapatnya lebih bagus dari saya. Oh, dia dapatnya lebih baik daripada saya. Orang bilang rumput di tetangga kita pasti lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Itu matanya keliru, saudara. Apa yang diceritakan di dalam Alkitab itu, dosa-dosa ini semua mendatangkan maut jikalau tidak bertobat. Maka yang pertama-tama, saudara-saudara, dikatakan di sini, pertobatan, metanoia, itu syarat buat terjadinya pengampunan dosa. Saudara tidak bisa otomatis karena Tuhan sudah menanggung dosa-dosa manusia. Maka kemudian saya pasti diampuni dan saya pasti kalau mati masuk surga. Lalu kemudian berpikir, toh kalau saya masuk ke neraka pun nanti satu waktu setelah saya disucikan dari dosa-dosa saya, maka kemudian saya masuk ke dalam surga. Siapa bilang Alkitab tidak pernah cerita begitu, saudara? Kitab suci memberitahukan kepada kita manusia hanya mati satu kali. Sesudah itu diyakini. Dan Alkitab jelas mengatakan pertobatan itu syarat bagi pengampunan dosa. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Tanpa pertobatan saudara akan selama-lamanya dibuang di neraka yang kekal. Itu firman Tuhan, saudara. Yang kedua saya mau ajak kita untuk melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, saudara. Kalau saudara membaca Ibrani pasal 10, ini pekerjaan afesis itu dijelaskan lebih jauh oleh penulis Ibrani. Nah, coba, kita membaca Ibrani 10 ayat pertama sampai 18. Saya bacakan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Perhatikan,
Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Lihat ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Yesus untuk menjadi juru selamat, dia mengenakan tubuh jasmani. Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ayat 6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, ini Yesus berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Lihat saudara ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dikuduskan itu bukan memakai kata yang tadi saudara, afesis bukan, tetapi memakai kata hagiatso. Ditahirkan, disucikan, dikuduskan. Jadi unsur dosanya dicabut. Dibuang semuanya, dikuduskan. Semua partikel dosa dibuang dari keberadaan. Oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara, kata kuduskan di sini juga memakai kata hagiatso. Jadi membuat suci, membuang segala unsur-unsur dosa kita. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku, lihat ini ayat 17, aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi karena korban Yesus, afesis, dosa kita sudah dihapus, sudah diampuni, Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Ayat 18, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Nah ini saudara, kata pengampunan di sini dipakai istilah afesis. Jadi yang saudara baca ayat 1 sampai dengan ayat 18 ini bicara tentang afesis yang efeknya adalah dosa kita itu dibuang, dibersihkan dari dosa-dosa kita diampuni dan kemudian kita dikuduskan. Itu akibat dari afesis. Tetapi saudara, bagaimana saudara bisa mendapatkan afesis ini adalah pertama tadi saya katakan saudara harus bertobat. Itu tidak ada jalan lain. Bagaimana saudara menerima pengampunan itu tanpa bertobat? Tidak ada jalan yang kedua. Yang berikutnya saudara. Saya mau mengajak kita untuk melihat kitab suci Kisah Rasul 10 ayat 43. Ini yang terakhir saya mau ajak kita lihat. Tentang dialah semua nabi bersaksi. Tentang dialah itu tentang Yesus. Tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya,
ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara, ada kata yang menjadi syarat kedua bagi pengampunan dosa, aphesis, bagi penghapusan dosa-dosa kita. Yang pertama tadi saya katakan pertobatan, metanoia. Yang kedua adalah pisteuo eis. Pisteuo itu artinya percaya dengan komitmen. Tetapi konsepnya itu disambung dengan eis. Eis itu adalah masuk ke dalam. Percaya masuk ke dalam Kristus. Jadi saya gambarkan begini. Ya, itu antara pertobatan dengan iman itu harus menjadi satu. Ya, saya contohkan. Saya tadinya menghadap ke sana. Saya kemudian memahami satu kebenaran. Oh, saya sudah salah memilih. Saya sudah keliru memilih. Saya menyesal. Penyesalan itu di dalam hati saya. Tetapi yang namanya metanoia itu bukan cuma sesuatu proses emosional, saya menyesali, saya sedih, saya nangis. Tidak. Tetapi harus betul-betul terjadi pergeseran sampai against. Saya tadinya cinta dosa, saya lalu menyesal, saya sudah salah memilih. Saya against, berbalik, melawan dosa, saya membelakangi dosa. Itu metanoia, saudara. Tetapi saya kemudian percaya kepada Kristus. Ini yang disebut sebagai pisteuo eis. Kata percaya itu kurang kuat, saudara. Tapi adalah percaya dengan komitmen. Menyerahkan diri penuh komitmen, ya. Tapi ada satu kata yang penting, eis. Eis itu adalah saya into, masuk ke dalam. Dalam bahasa aslinya itu eis itu bukan cuma berada mendekat, tetapi saya sudah tiba pada tujuan. Saya masuk ke dalam Kristus. Nyemplung di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus. Itu namanya eis. Kalau saya katakan pisteuo eis, Kristus, artinya saya masuk ke dalam Kristus dengan saya percaya penuh dengan komitmen. Saya tinggal di dalam Dia. Saya mendapatkan Kristus. Nah, itu artinya iman yang betul-betul dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, waktu saudara belum mengenal Yesus, engkau ada di dalam kehilangan kondisinya. Saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan di sorga, di dalam Yesus Kristus. Saudara tidak punya, saudara. Sebab apa? Saudara terhilang. Saudara dikatakan di dalam Alkitab, manusia semua mati oleh karena dosa-dosanya. Manusia dikatakan di dalam Alkitab sudah binasa di dalam dosa-dosanya. Saudara bilang, saya mencari Tuhan. Saya mau cari Tuhan. Saudara, yang hilang itu saudara, maka saudara cari. Atau Tuhan yang kehilangan atau saudara yang kehilangan. Pertanyaan saya. Kalau ada gembala kehilangan domba, yang cari yang mana? Domba yang cari gembala atau gembala yang cari domba? Gembala yang cari domba, betul enggak? Karena domba enggak bisa cari gembala. Dia yang tersesat itu si domba itu yang tersesat. Kita itu hilang, tersesat. Kita di dalam dunia ini terhilang. Bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Itulah Yesus Kristus. Yesus bilang apa? Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, setelah engkau ditemukan sama Tuhan Yesus, engkau dipanggil oleh Tuhan Yesus, apa yang harus saudara lakukan? Yesus sudah mati di atas kayu salib, dikubur dan bangkit lagi. Lalu dia bilang sama murid-muridnya, pergi ke seluruh dunia, beritakanlah pertobatan dan pengampunan dosa. Jangan lagi takut sama Tuhan. Engkau yang mau percaya sama Yesus dan mau bertobat, engkau diampuni. Saudara, bagaimana respon saudara? Yang pertama, saudara harus tinggalkan dosa saudara. Tinggalkan dosa saudara. Hidup yang lama tinggalkan. Berbalik kepada Tuhan Yesus. Dan saudara percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus dengan komitmen. Sampai engkau masuk ke dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus, dan engkau memiliki Yesus.
Itu yang disebut sebagai pisteo eis. Pada waktu saudara di dalam Yesus, Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tinggal di dalam aku, kata Yesus, saudara dan saya tinggal di dalam Yesus. Dan aku, kata Yesus, tinggal di dalam kamu, Yesus di dalam kita. Itu seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Nempel, tinggal, hidup di dalam pokok anggurnya. Ranting tidak punya hidup pada dirinya sendiri. Tapi pokok anggur itu punya hidup pada dirinya sendiri. Saudara dan saya harus menyatu dengan Yesus. Mengalami hidup Yesus di dalam diri kita. Saya tinggalkan dosa-dosa saya. Saya lepaskan hidup dosa saya. Dengan menyesal, saya menangisi dosa-dosa saya. Saya memilih Yesus Kristus. Saya berkomitmen kepada Yesus Kristus. Dan saya datang kepada Yesus dengan iman. Saya masuk ke dalam Yesus. Saya tinggal di dalam Yesus. Saya menerima Yesus. Maka engkau beroleh pengampunan dosa. Walaupun dosamu itu begitu banyak berentet. Di hadapan Allah di surga. Sudah tidak ada lagi dosa itu. Bau dosa itu sudah tidak ada lagi. Sebab semua sudah ditiadakan oleh Yesus dengan darahnya. Korban Yesus membuat saudara di hadapan Allah dipandang kudus, tidak bercacat. Itulah pengampunan dosa yang disediakan oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Datanglah kepada Tuhan Yesus dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dan dengan percaya. Masuklah ke dalam Kristus Yesus. Tinggallah di dalam Yesus. Terimalah Yesus. Alamilah Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Engkau beroleh hidup yang kekal itu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu telah Engkau bahas. Firman-Mu telah Engkau beritakan. Sekarang biar setiap kami mengalami sendiri lawatan Tuhan itu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bangkit berdiri. Sejauh timur dari barat, Engkau jauhkan pelanggaran-pelanggaran itu dari hidup saya. Nyanyikan dengan segenap hati perlahan-lahan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Nyanyikan kornya, betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kasih
pandang hina hati yang hancur. Haleluya Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya percayakah pengampunannya itu memulihkan? Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan, musik terus menyanyikan. Saudara, buka hatimu, sesalilah segala dosa-dosa itu. Sesalilah engkau sudah berbuat pelanggaran-pelanggaran menyakiti hati Tuhan yang Maha Kudus. Engkau sudah melukai hatinya yang suci. Engkau telah membuang kesempatan-kesempatan yang berharga dalam hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau membuat hati Tuhan itu hancur karena dosa-dosamu. Engkau membuang kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan memuliakan Tuhan dengan hidup dalam dosa, dalam kekejian. Engkau mengalami kesengsaraan karena dosa. Dan pada saat ini berpalinglah kepada Tuhan Yesus. Tinggalkan dosa-dosamu. Berpaling kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Sungguh-sungguh hadapi segala dosa itu dengan membuang dosa itu. Serahkan kepada Tuhan Yesus dosa-dosamu itu. Engkau menerima pengampunan dosa dengan korban Yesus. Berikan dosa-dosamu kepada Yesus. Karena Dia bersedia mengambil dosa-dosamu. Dia sungguh mengasihi engkau. Engkau berikan hatimu kepada Tuhan Yesus. Percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Yesus dengan iman. Masuklah ke dalam Yesus. Dapatilah Dia. Pengampunan itu akan menjadi milik saudara. Engkau akan dipandang oleh Tuhan kudus. Tak bercacat celah. Engkau disucikan dari segala dosa. Segala dosa itu akan dicabut dari hidupmu. Engkau dibasuh oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ikuti saya berdoa. Saudara yang baru pertama kali membuka hati untuk Tuhan Yesus. Bilang dengan percaya sepenuh hati. Tuhan, aku menyesali dosa-dosaku. Aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Aku tinggalkan dosa-dosaku. Hidupku yang lama aku tinggalkan. Aku buang cara hidup yang lama. Aku memilih Yesus. Aku datang kepada Yesus Kristus. Juru selamatku dan Tuhanku. Masuklah ke dalam hati saya Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Saya menerima pengampunan dosa. Dosa-dosaku telah dihapus oleh darah Yesus. Hidupku milik Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari masuk dalam hatiku. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku.
saudara hanya bisa mengundang Yesus masuk dalam hati kalau saudara betul-betul bertobat dan percaya. Saudara masuk ke dalam Yesus. Pistewo eis. Saudara masuklah ke dalam Yesus. Bertobatlah. Tuhan akan masuk dalam hatimu. Dia adalah juru selamatmu. Roh Kudus akan diberikan kepada hidupmu sebagai meterai keselamatanmu. Darah Yesus dibasuhkan ke dalam hidupmu menjadi meterai engkau ada di dalam perjanjian baru. Tetapi engkau harus dibaptiskan. Harus dibaptiskan. Sebab apa? Pemeteraian perjanjian baru oleh darah Yesus menjadi sebuah kebenaran waktu saudara di dalam nama Yesus Kristus memberikan diri untuk dibaptis. Waktu itu saudara ditenggelamkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dikerjakanlah keselamatan sempurna oleh Allah Tritunggal. Maka keselamatan itu menjadi milik saudara. Siapa yang percaya dan dibaptis dia diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya dia dihukum. Demikian kata firman Tuhan Markus pasal 16. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Mari tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit. Di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah penebusan Yesus. Pengampunan dosa afesis. Penghapusan dosa-dosa, maka tidak ada lagi hak bagi iblis mengklaim penyakit-penyakit dalam tubuh anak-anak Tuhan. Aku hardik engkau iblis, keluar dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Oleh darah penebusan Yesus Kristus segala kutuk penyakit dihancurkan di dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus dalam nama Yesus. Roh penyakit sudah tidak ada, yang ada adalah kuasa penebusan oleh darah Yesus. Dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan saudara. Sakitmu hilang, engkau terima kesembuhan oleh nama Yesus. Bangun berdiri, rasakan kesembuhan itu. Terima kasih sama Tuhan. Bergerak sekarang mulai dengan iman. Bergerak, percaya Tuhan menyembuhkan engkau. Ada orang yang disantet, jempol kanan saudara itu rasanya ketusuk jarum. Engkau dilepaskan pada saat ini oleh kuasa darah Yesus. Karena engkau bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Di dalam nama Yesus maka engkau ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat hati saudara, arahkan kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu, berjalan bersama-sama dengan Roh-Nya yang kudus hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya.
Shalom, saudara-saudara, setiap hari Selasa pada pukul 6 kita akan mengadakan pujian penyembahan dan disertai dengan pelayanan kesembuhan ilahi melalui Zoom. Saudara boleh bawa teman-teman yang sakit untuk bergabung dengan Zoom dan bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, lalu kita akan mengalami kuasa kesembuhan ilahi. Saya akan berdoa secara khusus buat teman-teman yang sakit dan di situ kuasa Roh Kudus akan membawa darah Yesus yang menebus dan bilur-bilur Yesus yang menyucikan dan memberikan kesembuhan buat kita. Tuhan memberkati. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhc_serpong, YouTube di chhc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.